Udah, jangan provokator. Udah, kita mau mundur. Udah. Oh, tahu. Itu aja bisa kau. Bisa dibicarakan. Ayo kita bicara. Jangan sampai merambat ke urusan Gayatri ya. Gua ambil harga Gayatri sekali. Penertiban yang dilakukan di Desa Citeko, Cisarua, Bogor merupakan upaya pengamanan lahan milik BUMN yaitu PT PN 8. Lahan tersebut sudah lama dikuasai oleh penggarap yang kemudian membangun villa-villa mewah di atasnya. Ketegangan terjadi ketika petugas gabungan melakukan penertiban. Selama proses penertiban terjadi kericuhan saat pemilik lahan garapan mencopot pelang larangan yang dipasang oleh petugas. Beberapa bangunan villa yang ada di lokasi tersebut sempat ditertibkan dan dibongkar oleh petugas gabungan. Situasi semakin memanas, namun beruntung pihak TNI dan Polri berhasil meredam amarah pemilik bangunan, sehingga bentrokan perlahan dapat diredam. Penggarap telah menguasai lahan tersebut selama 15 tahun, menjadikannya kawasan penginapan mewah, meskipun lahan tersebut berada di bawah kepemilikan PT PN 8. Akibat kejadian ini, PT PN 8 bersama warga setempat berencana melayangkan laporan atas dugaan perusakan aset. Ada sedikit clash antara penggarap dengan PT PN sendiri. Seperti apa gitu Kang Pak? Ya, jadi tadi sesuai rencana kita hari ini disampaikan oleh Pak Camat dan Namil dan sebagainya. Hari ini adalah tujuan kita pengamanan aset negara. Salah satunya adalah areal-areal yang memang diokupan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita coba masuk mengamankan aset negara. Di sana kita pasang pelang kegiatan hari ini. Ya, semoga tujuan utama dari Pemkap juga untuk mengamankan aset bangunan tidak berizin ini bisa kita dari PT PN akan terus support juga, dan termasuk salah satunya di area PT PN. Tadi sempat akan melakukan gugatan katanya. Ya, itu nanti ada mekanismenya yang memang mekanisme hukum ya. Itu silahkan dari penggarap yang memang merasa terganggu ataupun merasa merasa memiliki alasak. Yang jelas kita dari PT PN mempunyai alasak yang sah dan berkekuatan hukum. Ya, nanti ada bagian tersendiri memang yang menangani. Berapa lahan yang diakuisisi oleh mereka sendiri milik PT PN? Nah, ini tadi kan tersebar. Kita mendatangi hari ini ada di 3 titik ya. Ada di 3 titik. Kurang lebih mungkin areal yang kita datangi kurang lebih ada di angka 2-3 hektar lah. Kurang lebih seperti itu. Jumlah keseluruhan Pak ada berapa Pak dari 6 ini pemasangan beredar? Kita pemasangan hari ini ada 6 pelang. Ada di 3 titik, di 1 titik ada 2 pelang, kemudian di 2 lokasi ada 1 pelang, dan itu disaksikan oleh Musbika. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengamankan aset negara. Tadi sempat dicopot kembali tuh oleh mereka. Nah, seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh PT PN? Nah, nanti ini dengan mekanisme hukum kita akan coba akan kita tempuh jalur hukum seperti itu. Bang, izin Bang, bisa dijelaskan Bang atas protes yang tadi dilakukan oleh petugas dari apa aja sih Bang di lain? Itu menurut saya tidak berajas, tidak beralaskan hak, tidak berkomunikasi dengan baik. Artinya harusnya ada langkah persuasif yang dilakukan dengan pemberian ke-1, pemberitahuan kedua. Artinya surat tugasnya apa, mana dasar alas haknya, aktif atau tidak HGU-nya. Tentunya kan kami akan kaji lewat BPN. Artinya semua itu ada peraturan BPN, ada Kepres Presiden yang menyatakan zaman SBY 54 ayat 2 ganti untung, Pak Joko Widodo ganti untung, Pak SBY ganti untung dan rugi. Tentunya harus ditempuh dong. Tidak serta-merta harus melakukan tindakan yang sedramatis ini, melibatkan banyak institusi. Dia tidak punya keberanian dong. Artinya di sini kan ada pengadilan, bisa digugat lewat
petun bahwa lahan saya, misalnya lahan dia, HGU-nya terdaftar di BPN, tervalidasi, syarat-syarat dari 97-nya sudah dibayarkan ulang, tentang plotting, tentang pengukuran, tentang pengembalian terhadap pihak ketiga yang menduduki tanah yang dikuasai negara. Artinya tempuh itu semua, aktifkan HGU-nya, berikan ke kita, kami padasi. BPN menyatakannya kami mundur. Lah ini serta-merta kayak PKI bukan. Upaya apa yang akan dilakukan Bang oleh pemilik bangunan sendiri? Satu, upaya kami akan tetap kami bertahan di lahan garapan kami yang sudah garap di 10-15 tahun. Tentunya ada undang-undang agraria yang menyatakan contoh sertifikasi aja yang hak milik 9 tahun tidak diaktifkan. Tentunya agraria kan tahu kan, itu dikembalikan katanya cacat hukum. 10 tahun sudah menggarap tanah yang dikuasai negara, bisa diperoleh secara sertifikat prona atau mengajukan dan sebagainya, peningkatan hak dan lain-lain. Tentunya kalau memang mereka ini merasa mereka semua dong bongkar, bawa HGU-nya, bawa plottingnya, bawa gambar ukurnya, maju ke BPN. Ada berapa titik Pak? Yang hari ini cuma ini sama punya saya dan anak Purna Camp. Berapa hektar? Tidak hektar, ini cuma sekitar 1 hektar di 3 titik objek. Tentunya ini ada pihak ketiga yang tidak senang sebetulnya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh para penggarap Saya sendiri? satu akan melakukan pelaporan terhadap masuk pekarangan orang lain tanpa izin dan merusak, serta berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi di video kami laporkan ke Kapolda. Kedua, kami akan melakukan PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, tentang bagaimana HGU mereka aktif atau tidak. Mudah-mudahan SK contoh 2003 di Cikopo Selatan, yang waktu itu HGU 282 283 yang pernah dimenangkan oleh tergugat penggarap, tentunya di SK sampai Mahkamah Agung, yang dicatat hukuman agar dikembalikan ke BPN dan dicatat hukumkan. Nah, tentunya kami akan menempuh langkah PTUN sampai dengan MA, sampai dengan putusan MA, SK-nya keluar bahwa cacat hukum Citeko, HGU Citeko cacat. Kami ambil alih lagi selaku masyarakat untuk bisa berkebun dan mempertahankan tahan dan pangan. Itu ya, demikian dari kita untuk bisa membela hak kami ya. Nah, ini saya di sini mewakili semua yang ada di sini. Siapa Pak? Tentunya jangan takut, saya dengan Pak Gino Hardianto ya. Gino Hardianto. Saya sebagai kalau di perusahaan saya sebagai CEO-nya Rio Property. Kalau di lahan garapan ini punya teman kami Pak Erwin. Jangan sampai kita sebagai masyarakat dianggap bodoh. Dengan adanya kita